Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rianti Isaskar, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen agribisnis. Kami dari kelompok 2 kelas agribisnis 1K akan mempresentasikan manajemen teknologi dalam agribisnis. Dengan anggota kelompok, yang pertama, Yesa Yanuar Diah Pangestu dengan NIM terakhir 108. Yang kedua, Rosita Nada Febriani dengan NIM terakhir 109. Yang ketiga, Ade Putri Nur Kamelia dengan NIM terakhir 110. Yang keempat, Nur Afidatul Ainia dengan NIM terakhir 059. Yang kelima, Raka Raditya Dwi Raffi dengan NIM terakhir 060. Yang keenam, Fani Permatasari dengan NIM terakhir 061. Yang ketujuh, Baharudin Yusuf dengan NIM terakhir 062. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas yang pertama, terdapat ruang lingkup manajemen teknologi dalam agribisnis, yang kedua, teknologi dalam agribisnis, dan yang ketiga, pengembangan dan penerapan bioteknologi dalam agribisnis. Ruang lingkup manajemen teknologi dalam agribisnis. Teknologi agribisnis adalah salah satu sarana utama untuk mencapai tujuan efektivitas, efisiensi, serta produktivitas yang tinggi dari perusahaan-perusahaan agribisnis. Karena teknologi juga sebagai salah satu sumber daya produksi, tentunya harus dapat digunakan secara tepat. Nah, yang perlu diperhatikan meliputi jenis teknologi dan skala aplikasinya. Penentuan jenis teknologi sangat terkait dengan yang pertama, skala usaha. Skala usaha terdapat dua jenis, yaitu skala mikro dan skala makro. Kedua jenis usaha dalam skala mikro tentunya mempertimbangkan jenis bidang usaha yang dijalankan. Yang ketiga, kemampuan biaya. Hal ini sangat penting karena pengembangan teknologi melalui riset dan pengembangan pastinya membutuhkan biaya yang relatif besar. Keempat, yaitu kemampuan sumber daya manusia atau biasa disebut dengan potensi sumber daya manusia. Itu sangat penting untuk diperhitungkan dalam perencanaan sehingga pengembangan teknologi yang dilakukan menghasilkan produk teknologi yang memuaskan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pastinya dalam menentukan jenis teknologi perlu memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Untuk dapat menentukan jenis teknologi dengan tepat, perlu adanya upaya pengelolaan teknologi yang efektif. Nah, itu apa saja sih? Yang pertama, perencanaan teknologi. Kedua, pengorganisasian teknologi. Ketiga, pelaksanaan penerapan teknologi. Dan yang keempat adalah upaya pengendalian yang dibutuhkan. Dengan demikian, fungsi-fungsi manajemen umum yang telah dikenal sebelumnya juga diterapkan dalam manajemen teknologi. Perencanaan pengembangan dan aplikasi teknologi dalam skala mikro membutuhkan penilaian dari berbagai kriteria. Yang pertama adalah kriteria yang menyangkut kompensasi teknologi. Yang kedua, kriteria kompatibilitas dan kemampuan produksi. Yang ketiga, kriteria dalam lingkup distribusi dan pemasaran. Yang keempat, kriteria kompatibilitas sistem operasional. Yang kelima adalah kriteria infrastruktur, dan yang terakhir adalah kriteria yang menyangkut implikasinya terhadap pelanggan atau konsumen. Selanjutnya adalah dasar perencanaan teknologi. Perencanaan teknologi harus sesuai dengan perencanaan strategis perusahaan dan mampu mendukung peningkatan citra perusahaan. Kompetensi teknologi juga harus bisa berupaya untuk mengurangi atau menghilangkan risk aversion. Perencanaan teknologi dapat didasarkan pada kriteria riset dan pengembangan, kriteria distribusi dan pemasaran produk, kriteria finansial, dan kriteria produksi. Selanjutnya, perencanaan teknologi yang berfokus pada pengembangan teknologi harus didasarkan pada kriteria riset dan pengembangan. Perencanaan teknologi yang didasarkan pada kriteria riset dan pengembangan meliputi yang pertama, kesesuaian dengan rencana strategis riset dan pengembangan perusahaan. Yang kedua, kemungkinan suksesnya secara teknis. Yang ketiga, waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan posisi paten yang ada. Yang keempat, ketersediaan sumber daya dalam bidang riset dan pengembangan. Dan yang kelima,
potensi pengembangan di masa yang akan datang, serta konsekuensinya terhadap lingkungan. Selanjutnya terdapat pengorganisasian teknologi. Teknologi yang akan diaplikasikan juga harus diorganisasikan dengan baik, secara tepat dan efisien. Tahap-tahapannya meliputi yang pertama terdapat penetapan target tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang kebutuhan berdasarkan luaran yang akan diproduksi dan disesuaikan dengan kemampuan dari tenaga kerja. Tanpa penetapan tujuan yang jelas, maka penggunaan teknologi hanya akan menyebabkan pemborosan. Berikutnya, merumuskan keadaan. Pemahaman akan posisi atau keadaan perusahaan sifatnya lebih penting daripada tujuan yang hendak dicapai ataupun sumber daya yang tersedia untuk pencapaian dari tujuan. Karena tujuan menyangkut waktu yang akan datang. Keadaan bisa dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan yang lebih lanjut. Selanjutnya, mengidentifikasi hambatan. Segala hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan dalam pencapaian tujuan. Yang terakhir yaitu mengembangkan rencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian dari tujuan. Lalu, apa sebenarnya tujuan dari pengorganisasian teknologi? Yang pertama, agar diperoleh hasil yang optimal. Kedua, menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan ketidakefisienan. Kesalahan tersebut bisa saja meliputi teknologi yang dibeli akan menjadi tidak berguna jika tenaga kerjanya sendiri tidak bisa menggunakan teknologi tersebut. Next, ada pelaksanaan penerapan teknologi. Jika rencana pengembangan dan aplikasi telah selesai serta semua sumber daya yang dibutuhkan telah siap untuk dioperasikan, maka langkah selanjutnya ialah untuk memulai pelaksanaan. Pelaksanaan tersebut mulai dari pengembangan, yaitu pembelajaran atau penguasaan pengoperasian teknologi secara bertahap hingga penggunaan teknologi dalam operasi perusahaan. Berikutnya, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian. Yang pertama terdapat fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dilakukan terus-menerus sejak perencanaan dilakukan sampai tahap akhir dan dilakukan dalam setiap aspek. Yang kedua, evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan secara berkala untuk mengetahui kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, dan hasil serta mengetahui ada tidaknya penyimpangan-penyimpangan dari rencana semula. Dari dilakukannya fungsi pengawasan dan evaluasi, maka akan bisa dilakukan penilaian apakah perlu diadakan penyesuaian ataukah tidak. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengendalian. Yang mana pengendalian akan dilakukan jika dalam tahap pengawasan maupun evaluasi menemui penyimpangan dan kesalahan dalam operasi. Teknologi dalam agribisnis. Teknologi agribisnis merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan yang efektivitas, efisiensi, dan produktivitas yang tinggi dari usaha agribisnis. Next. Dalam pemanfaatan teknologi, diperlukan suatu perencanaan teknologi yang akan dikembangkan dan diaplikasikan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain: 1. Mempertimbangkan jenis bidang usaha dan skala usaha yang dijalankan. 2. Kemampuan pembiayaan, pengembangan, dan aplikasi teknologi. Yang ketiga, kemampuan sumber daya manusia atau potensi sumber daya manusia. Yang keempat, skala usaha dan tingkat persaingan. Dan yang kelima, budaya, adat, dan kebiasaan masyarakat. Next. Teknologi dalam agribisnis mencakup 3 hal kegiatan, yaitu pengadaan dan penyaluran sarana produksi atau input, kemudian pengolahan, hingga pemasaran. Dari ketiga kegiatan hal ini memiliki hubungan yang erat, sehingga
Gangguan pada satu kegiatan akan berpengaruh terhadap semua kegiatan dalam bisnis. Karenanya, agribisnis digambarkan sebagai satu sistem yang terdiri dari 3 subsistem serta tambahan 1 subsistem lembaga penunjang. Secara konsepsional, sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas mulai dari pengadaan dan penyediaan sarana produksi atau input hingga pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani serta agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian, sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa subsistem. Next. Teknologi dalam agribisnis tersebut mencakup aplikasi dari bioteknologi, mekanisasi, biokimia, teknik kimia, teknik fisika, teknik nuklir, mikroelektrik, teknologi dirgantara, komunikasi dan perhubungan, geodesi, dan geologi, serta jenis teknologi lainnya. Sampai saat ini, yang nyata peranannya baru aplikasi dari bioteknologi atau bibit unggul, teknik kimia atau pupuk, hormon, dan pestisida, dan teknik mekanisasi atau mesin-mesin dan alat-alat pertanian. Namun, untuk masa yang akan datang, aplikasi dari teknologi-teknologi tersebut akan menunjukkan peranan yang sangat besar. Next. Pengembangan dan penerapan bioteknologi dalam agribisnis. Pengembangan dan penerapan bioteknologi menjadi sangat penting dalam membangun sektor agribisnis di Indonesia. Tuntutan industrialisasi pertanian, terutama agroindustri, akan berhasil baik jika bioteknologi telah mampu menjembatani kesenjangan antara sektor pertanian dan sektor industri yang berwawasan lingkungan. Penerapan bioteknologi di bidang produksi dan industri pengolahan hasil pertanian mempunyai 3 kelebihan dibanding penerapan teknologi konvensional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip-prinsip bioteknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, memperbaiki karakteristik tanaman dan hewan sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Yang ketiga, prinsip-prinsip bioteknologi mempunyai potensi melestarikan sumber daya alam dan meningkatkan mutu lingkungan dengan memanfaatkan organisme terekayasa genetika untuk mendegradasi bahan-bahan kimia beracun. Selanjutnya, terdapat aplikasi bioteknologi dalam agribisnis. Pada tabel tersebut dapat diketahui bagaimana prinsip-prinsip bioteknologi yang digunakan untuk mengatasi masalah di bidang pertanian. Yang pertama, terdapat komoditas padi. Pada permasalahannya terdapat produktivitas padi yang terus berkurang dikarenakan lahan pertanian yang terus berkurang, sehingga diambil langkah pemecahan untuk melakukan kultur sel dan jaringan atau metode perbanyakan tanaman dan melalui penyelamatan embrio fusi protoplasma, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan mutu produk. Yang kedua, permasalahan terhadap hama penggerek yang dipecahkan dengan DNA rekombinan, sehingga mampu menghasilkan varietas padi yang tahan lama. Ketiga, permasalahan pada bakteri hawa daun yang menyebabkan daun berwarna kuning dan rusak, sehingga dipecahkan dengan perincian RFLP yang mengeluarkan metode screening agar daun padi tahan kekeringan. Yang keempat, permasalahan virus tungro yang dipecahkan dengan DNA rekombinan dan antibodi monosional, sehingga mampu menghasilkan varietas tahan virus. Yang kelima, terdapat permasalahan cekaman lingkungan atau segala kondisi perubahan lingkungan, baik abiotik dan biotik, yang mungkin akan menurunkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi, sehingga dilakukan kultur sel dan jaringan agar mampu menghasilkan keluaran varietas padi menjadi lebih tahan lama.
Selanjutnya, terdapat komoditas kentang yang pada permasalahannya terdapat pada bibit kentang yang harganya mahal dan karena sulitnya mendapatkan lahan bersih dari penyakit tular tanah untuk produksi benih, sehingga dilakukan kultur sel dan jaringan untuk menghasilkan keluaran perbanyakan komoditas cepat serta mutu produk juga dapat meningkat. Kemudian yang ketiga terdapat komoditas kedelai. Pada permasalahannya terdapat produktivitas kedelai yang terus berkurang dikarenakan lahan pertanian yang terus berkurang, sehingga diambil langkah pemecahan untuk pemberian rhizobia dan mycorrhiza, sehingga mampu meningkatkan produktivitas tanaman kedelai. Selanjutnya, permasalahan hama penggerek dan virus penyakit pada tanaman kedelai yang dipecahkan melalui DNA rekombinan, sehingga mampu menghasilkan varietas kedelai yang tahan lama. Kemudian, permasalahan cekaman lingkungan atau segala kondisi perubahan lingkungan, baik abiotik dan biotik yang mungkin akan menurunkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kedelai, sehingga dilakukan kultur sel dan jaringan yang mampu menghasilkan keluaran varietas kedelai menjadi lebih tahan lama. Yang keempat, terdapat komoditas mangga yang terdapat permasalahan pada bibit mangga yang disebabkan karena permintaan pasar terhadap buah mangga yang semakin meningkat, sehingga diperlukan bibit mangga yang banyak pula. Oleh karena itu, dilakukan pemecahan dengan kultur sel dan jaringan, sehingga menghasilkan keluaran perbanyakan komoditas cepat, serta mutu produk juga dapat meningkat. Yang kelima, terdapat komoditas jeruk yang terdapat permasalahan pada virus CVPD. Pada beberapa kasus di Indonesia, virus CVPD dapat menyebabkan penurunan produksi jeruk mencapai 60 hingga 95%, sehingga dipecahkan dengan stek ujung tunas dan antibodi monosional yang mampu menghasilkan keluaran perbanyakan komoditas cepat serta mutu produk juga dapat meningkat. Yang keenam, terdapat komoditas pisang yang terdapat permasalahan pada ketersediaan dan penggunaan bibit pisang yang sehat dan kultivar unggul masih terbatas. Oleh karena itu, dilakukan pemecahan dengan kultur sel dan jaringan sehingga mampu menghasilkan keluaran perbanyakan komoditas cepat serta mutu produk juga meningkat. Selanjutnya nomor 7, komoditas bawang putih dengan masalah produktivitas dan virus. Pemecahannya untuk produktivitas dengan fusi protoplas yang mengeluarkan benih unggul. Lalu untuk virus ada pemecahan dengan kultur meristem, fusi protoplasma, dan antibodi monoklonal dengan keluaran bibit bebas penyakit dan varietas tahan. Lalu nomor 8, komoditas cabai dengan masalah virus CMV dan gen tahan CMV langka. Untuk pemecahan virus CMV, pemberantasannya dengan RNA kompetitif, keluarannya vaksin. Gen tahan CMV langka, pemecahannya DNA rekombinan, keluarannya varietas tahan. Lalu nomor 9, dengan komoditas kelapa sawit yang memiliki masalah bibit tidak seragam, mutu minyak rendah, dan tetua sangat beragam, yang pemecahannya adalah kultur sel jaringan, fusi protoplasma, kultur mikrospora. Keluarannya perbanyakan klon, mutu minyak tinggi, dan galur isogenik. Lalu selanjutnya nomor 10, dengan komoditas ternak, masalahnya banyak, mulai dari populasi rendah, konsumsi protein rendah, penyakit fasciolisasi, penyakit jembrana, penyakit MCV, produktivitas rendah, pertumbuhan rendah atau lambat, konversi pakan rendah, yang menghasilkan pemecahan manipulasi mikroembrio, alih embrio, antibodi, monoklal, imunisasi pasif untuk 3 ini. Lalu DNA rekombinan untuk 2 ini, dan rekayasa genetik mikroba pencemaran. Lalu keluarannya populasi naik, peningkatan protein, peningkatan diagnosis, perangkat diagnosis. Lalu keluarannya populasi naik, peningkatan protein, perangkat diagnosis. 3, produktivitas naik, pertumbuhan cepat, konversi pakan meningkat. Nomor 11, komoditas unggas, masalahnya konversi pakan rendah, pemecahannya antibodi monoklal imunisasi pasif, keluarannya perangkat diagnosis.
Nomor 12, komoditas perikanan. Masalahnya produktivitas rendah, pemecahannya DNA rekombinan dan perikanan sehat, lalu keluarannya produktivitas naik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.